Halo semuanya, kembali lagi di podcast Berani Berinvestasi bersama dengan CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Dan kali ini bersama saya Ellen Gracia dan tentunya saya tidak sendirian ya. Sudah ada Bob Setiadi nih, Research Analyst dari CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Thank you Bob sudah gabung. Apa kabar nih Bob? Baik. Baik ya tentunya. Nah kebetulan Bob kan juga specialize ya mengcover sektor telco nih. Pasti kita bakal membahas ya terkait dengan saham-saham yang relate dengan sektor telco sendiri nih. Nah dari awal tahun nih kinerjanya seperti apa sih Bob? Kalau kita perhatikan kan juga CGS CIMB Sekuritas Indonesia ini kan juga mengcover 3 emiten sektor telco ya. Ada Telkom, ada Indosat dan juga XL. Perbandingan di antara ketiga saham tersebut bagaimana Bob? Ya, thank you. Ya sebenarnya dari awal tahun perkembangan harga saham telco udah cukup sangat menggembirakan ya kalau kita lihat secara industrinya. Cuman emang kalau kita lihat secara year to date performance emang lebih di drive sama Indosat ya. Indosat itu naik hampir lebih dari 50%. XL itu sekitar naik 9-10%-an dan Telkom itu masih relatively flat ya. Sebenarnya menurut kita ini berbanding lurus dengan pertumbuhan core profit di 2023 ya, di mana emang Indosat itu setelah mereka melakukan merger dengan Hutchison tahun lalu terlihat ada pertumbuhan net profit yang sangat menggembirakan. Di first half itu net profitnya naik 12 kali lipat ya ke 1,3 triliun rupiah, sedangkan XL itu core profit hanya naik 2%, sedangkan Telkom flat ya. Jadi ya sebenarnya pertumbuhan harga saham bisa dibilang berbanding lurus dengan pertumbuhan net profit ya. Sebenarnya kalau dilihat dari top line-nya emang XL di first half itu yang paling tinggi ya, naiknya sekitar 12% versus Indosat yang 10%. Cuman kalau emang kenapa bottom line-nya Indosat lebih tinggi ya karena mereka kan ada cost synergy setelah merger itu ya. Oke, berarti itu dari sisi top line dan bottom line-nya kira-kira ya di antara ketiga emiten di sektor telco ya tadi ya ada Telkom, Indosat dan juga XL. Tapi yang menarik juga nih Bob kalau kita perhatikan ya untuk emiten-emiten di sektor telekomunikasi ini kan semuanya rata-rata kan ngejar pertumbuhan ARPU ya, begitu ya. Nah, strategi apa sih yang sebenarnya juga dilakukan oleh masing-masing emiten di sektor telco ini? Ya. Jadi kalau sebenarnya agak kita bedah dikit ya tentang ARPU atau average revenue per user itu kan sebenarnya ada 3 komponen ya. Komponen pertama itu tentang pertumbuhan data. Yang kedua itu tentang kenaikan harga data itu, dan yang ketiga itu tentang pertumbuhan jumlah subscriber yang sebenarnya agak berkaitannya dengan network quality dari 3 telco operators ini ya. Kalau yang pertama, yang pertumbuhan data sebenarnya itu masih sangat menggembirakan ya. Sekitar di first half itu kita masih tumbuh double digit. Penggunaan data di Indonesia itu juga masih sekitar 11-13 GB per bulan untuk per usernya. Ini kalau dibandingkan misalnya dengan India itu yang sekitar 20 GB, kita masih di bawah ya. Jadi emang kelihatannya ke depannya pertumbuhan data masih tetap tinggi. Jadi on the first component it's doing well. Yang tentang kedua, yang tentang penaikan harga data, kita ya kelihatannya setelah Indosat Hutchison melakukan merger tahun lalu, persaingannya sangat sehat. Semua operator bisa menaikkan harga, terutama kemarin waktu dengan memanfaatkan momentum lebaran di second quarter itu kelihatan ada kenaikan harga lagi. Jadi kelihatannya oke. Mungkin indikasi terkuatnya itu datang dari Indosat ya, yang mereka menargetkan untuk menaikkan ARPU sampai Rp40.000 di 2024 compare to yang second quarter sekitar Rp36.000. Jadi ada kenaikan. Jadi menurut kita sih kalau melihat strategi tiap perusahaan itu ya tergantung yang dari seksi terakhirnya ya, strategi mereka untuk mencapai number of subscriber mereka. Telkomsel sebenarnya mereka melakukan agak sedikit bersih-bersih ya. Jadi mereka bilang mereka mau mengurangi churn di pengguna mereka. Jadi emang kelihatan sekali di 2022 sampai first quarter 2023 itu mereka jumlah pelanggan mereka turun lumayan drastis ya. Cuman ya ini berdampak baik kepada ARPU mereka. Jadi
they able to get higher quality subscriber, jadi ARPU mereka naik. Kalau kita bandingkan dengan yang lain, misalnya dengan Excel itu kan dari dulu mereka emang selalu trying to improve mereka punya network quality ya. Jadi itu kenapa kalau kita lihat CAPEX mereka itu lumayan tinggi ya. Kalau kita bandingin CAPEX to income ratio mereka lumayan tinggi. Jadi kelihatannya mereka Excel itu mainnya dari quality of their service ya. Sedangkan kalau Indosat itu mereka sebenarnya again ada impact dari merger kemarin, di mana mereka menggabungkan dua spektrum punya Indosat dan Hutchison. Jadi ya service quality-nya meningkat ya. Jadi menurut kita sih perbedaan strateginya lebih ke gimana cara mereka mendapatkan atau mempertahankan subscriber mereka. Oke, strateginya cukup beragam ya, tapi emang kedepannya goalsnya emang untuk maintaining growth yang positif ya kedepannya ya. Memang itu salah satunya tadi juga Bob juga sudah sampaikan ya Sobat Genfast, ini juga terkait dengan bagaimana tetap mempertahankan quality juga ya untuk emiten-emiten telco ini. Nah menariknya nih Bob, beberapa tahun belakang ya kalau kita perhatikan setelah pandemi COVID juga ya, ini kan ada pergeseran perilaku konsumsi data juga ya ke konten-konten video di media sosial nih, seperti di TikTok, Instagram, kemudian di medsos-medsos yang lain begitu. Nah ini ada nggak sih pengaruhnya, dan kira-kira apa sih siasat dari emiten-emiten di telco ini untuk bisa memanfaatkan momentum dari sini? Ya, jadi betul, ini kayaknya berdampak juga setelah kita itu pindah dari 3G ke 4G ya. Jadi semua telco operator itu kan sekarang Indonesia sudah menjadi 4G country ya. Ini berdampak juga ke penggunaan data. Jadi kalau kita lihat ambil datanya itu, rata-rata orang Indonesia itu mengkonsumsi menghabiskan sekitar 6 jam ya untuk sosial media dan streaming service. Dan top 3 apps-nya itu adalah TikTok, YouTube, dan WhatsApp yang penggunaan video kontennya lumayan banyak ya. Jadi ini kelihatan strategi tiap telco operator itu juga mereka mencoba catering this trend ya. Jadi kalau kita lihat secara historik mass market subscriber itu kan mereka biasa pakai top up datanya itu either harian atau mingguan ya, dengan membeli yang kita sebutnya kuota ketengan ya. Jadi ya semua telco operator bergerak di sekitar area itu ya. Jadi ya ini contohnya aja, menurut analisa kita kayak TikTok itu menggunakan sekitar 840 MB data per jamnya. Jadi emang penggunaan datanya itu sangat tinggi ya untuk video konten itu. Menariknya kalau kita lihat dari strategi telco operator, Telkomsel dan Indosat itu sebenarnya sama ya. Jadi mereka itu ada kuota ketengan yang khusus untuk aplikasi-aplikasi tersebut. Jadi kayak ada kuota ketengan untuk TikTok atau untuk YouTube atau untuk WhatsApp, dan harganya juga bermacam-macam. Sedangkan Excel itu mereka kita harus beli kayak main package dulu, habis itu baru ada top up add-ons untuk aplikasi-aplikasi gitu ya. Jadi ya emang strateginya beda-beda juga sih ya. Oke, berarti secara produk juga berbeda ya, dari sisi penjualannya begitu ya, bisa dikatakan ya Bob ya. Tadi kalau tidak salah yang menjual kuota ketengan itu ada Indosat gitu ya, dan Telkomsel. Oke. Nah pas banget nih, kan udah memasuki akhir tahun ya Bob ya. Udah bentar lagi kita deket-deket dengan kampanye pemilu. Biasanya juga traffic datanya ini juga cukup meningkat nih. Nah kalau berbicara secara historikal nih, seperti apa sih kontribusinya dari momen pemilu ini ke kinerja dari emiten telco? Apakah outlook-nya bakal lebih positif dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya atau bagaimana nih Bob? Jadi kembali kita bicara soal ARPU ya, karena salah satu komponen dari ARPU itu kan adalah penggunaan data ya. Tentu saja kita bakal mengkonsumsi lebih banyak data ketika pemilu atau lebaran. Jadi ini bakal positif ya untuk telco operator di ARPU mereka. Kalau kita lihat di 3 pemilihan presiden terakhir ya, ARPU di 1 quarter sebelum
pemilihan itu naik sekitar 2.000 Q on Q dan naik lagi sekitar 2.200 ya Q on Q di quarter ketika pemilihan itu pilpres itu terjadi ya. Jadi dengan kata lain kan ada kenaikan 4.000 ya. Nah 2024 sebenarnya agak menarik ya, karena ya menariknya itu karena dulu itu 3 pemilihan presiden terakhir itu di kuarter yang bersamaan dengan Lebaran. Tapi untuk 2024 ini lebih ke spread out ya. Jadi kita mulai kampanye kan dari November ya. Jadi fourth quarternya ARPU-nya bakal bagus, pemilunya itu di Februari, jadi first quarternya ARPU oke. Dan ada lagi lebarannya di April ya. Jadi back to back gitu ya. Back to back, betul. Jadi dengan kata lain 3 quarter ini data consumption bagus, ARPU-nya juga tinggi ya. Jadi menurut kita sih ini will allow the telco operator untuk terus melakukan data monetization ya. Jadi ya kita lumayan positif sih dengan pilpres dan lebaran di 2024 ini. Oke, nah berangkat dari katalis yang positif juga ya, yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bob nih. Pertanyaannya nih Bob nih, ini apakah artinya bakal ada ruang kenaikan lagi kah untuk harga paket data kira-kira untuk kedepannya? Ya jadi ya kelihatannya bakal kayak gitu ya. Kembali waktu second quarter ketika memanfaatkan momentum lebaran, semua telco operator menaikkan paket data mereka. Jadi nanti di 2024 they have more room ya untuk menaikkan paket data di ketika masa kampanye dan juga lebaran. Jadi kita memprediksi industri ARPU-nya itu bakal naik ya. Dari 2023 itu kita expect sekitar 41.800, itu bakal naik ke 44.600 di 2024. Sebenarnya secara teori Indonesia ARPU itu masih tergolong murah ya. Jadi rasio yang banyak dipergunakan itu kita sebutnya ARPU to GDP. Jadi ARPU dibagi ya GDP per kapitanya Indonesia lah ya. Jadi itu masih sekitar 0,7%. Ini udah turun terus ya. Dulu pernah sempat 1,2, 1,3%. Dan sweet spotnya di sekitar 1% ya. Jadi ya kelihatannya there is more room untuk menaikkan ARPU dari telco operators itu. Berarti masih ada upside ya untuk kenaikan ARPU-nya. Berarti secara outlook juga ini bisa positif banget ya untuk kinerja emiten-emiten sektor telco nih. Nah tadi kita juga udah pas ya satu persatu dari Telkom, XL, Indosat ini strateginya seperti apa. Kemudian mungkin kalau disuruh pilih nih Bob ya, disuruh pilih salah satu di antara ketiga ini yang paling menarik untuk di watch sama Sobat Genfest nih, kira-kira yang mana nih Bob? Ya, jadi sebenarnya secara sektor kita ratingnya overweight ya. Jadi kita masih suka sektornya dengan tesis-tesis kita yang terutama yang ada tailwind dari ARPU itu ya di the next 3 quarter. Sebenarnya kalau dari ARPU itu yang paling benefit itu adalah yang ARPU-nya paling rendah ya, which is Indosat ya. ARPU paling rendah. Cuman kita melihat kalau dari segi valuasi mereka di sekitar 5 kali EV/EBITDA itu ada di plus 1 standard deviation ya. Jadi udah kelihatan agak sedikit mahal ya valuasinya ya. Jadi kita untuk Indosat itu kita have a hold rating. Untuk yang kedua perusahaan lainnya sebenarnya kita lebih prefer XL. Jadi XL sebenarnya kalau kita lihat dari valuasi, XL dan Telkom itu tidak terlalu beda ya di kisaran minus 1 standar deviasi. Jadi kedua-duanya sih kelihatannya masih murah ya kalau kita lihat valuasi EV/EBITDA. Cuman kita lebih prefer XL karena menurut kita impact dari ARPU-nya itu lebih pure lah, lebih besar impact-nya dibandingkan efek dari kenaikan ARPU untuk Telkom. Cuman ya tapi kan ada kalau argumen untuk Telkom itu sebenarnya lebih ke they are more defensive aja ya. Jadi balance sheet, cash flow mereka kan jauh lebih tinggi ya.
Jadi nanti kalau misalnya udah ada isu tentang 5G spectrum auction, itu baru mungkin orang-orang they will go defensive, dan itu mungkin ada pergeseran dari Indosat XL, mungkin orang-orang lebih prefer Telkom ya. Tapi yang tentang 5G auction ya kita masih nunggu sih kapan itu bakal dilaksanakan. Berarti untuk sekarang topik di sektor telco masih di Excel ya, tapi Telkom juga menarik ya untuk dipantau di ke depannya. Nah tadi juga sudah disebutkan ya Sobat Genfest, CGS CIMB Sekuritas Indonesia ini masih mempertahankan rating overweight ya untuk sektor telco. Kira-kira ada aspek lainnya lagi nggak nih Bob yang juga perlu diperhatikan ataupun juga bisa jadi tambahan atau booster nih buat sektor telco nih supaya mungkin dari sisi upaya monetisasi nih ke depannya seperti apa? Ya, jadi ada satu cerita lagi ya di telco kalau mungkin disimak untuk XL dan Telkom terutama, mereka sudah mulai membicarakan tentang strategi namanya fixed mobile convergence ya. Jadi basically ini menggabungkan antara fixed broadband dan postpaid ya. Itu yang basically ini hanya cara mereka untuk meningkatkan wallet share orang di penggunaan data ya. Basically menaikkan revenue mereka. Jadi mungkin teman-teman bakal lebih banyak dengar tentang fixed mobile convergence. Contohnya Telkomsel kemarin memasukkan Telkom memasukkan IndiHome ke Telkomsel, itu salah satu sebagai cara untuk semakin fokus di fixed mobile convergence ya. Terus untuk data monetization tentu saja tentang penaikan network quality. Jadi dengan penambahan revenue ini kan sebenarnya memberikan ruangnya semakin besar untuk telco operator menaikkan network quality ya. Jadi menaruh lebih banyak BTS lagi, itu juga mungkin jadi fokus dari telco operator ke depan. Dan yang terakhir sih ini lebih ke Indosat dan XL ya. Jadi kan kelihatan Indosat dan XL itu kan agak sedikit tinggalan di luar Jawa. Jadi ya mungkin mereka harus catch up ke Telkomsel di luar Jawa. Jadi ya akan lebih banyak fokus ke luar Jawa ya untuk Indosat dan XL. Tadi in terms of network quality ini juga bakal menjadi salah satu fokus ya di emiten-emiten di sektor telco, dan pastinya juga ARPU ya, ini yang juga tidak kalah penting nih ke depannya di prospeknya seperti apa. Thank you banget Bob, sudah di-spill banyak banget terkait dengan sektor telco. Ini menarik sekali ya buat dipantau Sobat Genfest, dan terima kasih sudah join bersama kita di hari ini Bob. Thank you. Oke, itu dia tadi perbincangan kita terkait dengan prospek sektor telco bersama dengan Bob Setiadi, Research Analyst dari CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Terus saksikan podcast Berani Berinvestasi berikutnya. Saya Lenggracia pamit, see you.